Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika kita. Di pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas suatu materi yang baru. Materi ini sebenarnya adalah pengembangan dari materi bilangan pecahan. Namun, sebelum saya masuk materi baru, ada yang harus saya bahas sebelumnya, yaitu masih di seputar bilangan kemarin. Operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Apa saja yang sudah kita bahas? Kita sudah membahas terkait operasi ini, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik itu pada bilangan pecahan maupun pada bilangan desimal. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan dan perkalian sama pembagian, kita punya catatan. Catatannya apa? Jika bentuknya adalah pecahan, maka syarat dia bisa dijumlah dan dikurang suatu pecahan itu apa? Yaitu penyebutnya harus sama. Kalau dia desimal, maka untuk menjumlah dan mengurang kita harus luruskan tanda koma. Sementara untuk perkalian dan pembagian, kita hanya pakai satu cara sebenarnya. Maupun itu pembagian, kita tetap pakai atas kali atas, bawah kali bawah. Khusus pada pembagian ada keterangannya, ada catatannya, yaitu pembagi dibalik posisinya, ya kan? Dan tanda bagi itu dirubah menjadi tanda kali. Setelah itu apa? Kita pakai atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, secara teori, secara teknik berhitung, kita sudah selesai. Artinya pecahan kita sudah selesai, desimal kita sudah selesai. Bilangan bulat yang 5, 6, 7, 8 itu juga sudah selesai pada jenjang sebelumnya. Sehingga untuk bab operasi hitung, cara menghitung, teknik menghitung, saya anggap sudah selesai. Selebihnya apa? Tinggal anak-anak menerapkannya. Bagaimana kita bisa prakteknya. Anak-anak mengerjakan suatu soal atau belajar menghitung. Tekniknya atau cara menghitung pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian ini yang akan kita terapkan. Gitu ya. Setelah bab ini berarti kita sudah tinggal mengaplikasikannya saja. Sudah tidak membahas lagi cara menghitungnya bagaimana ya kalau ketemu seperti ini. Kalau setengah tambah sepertiga bagaimana ya caranya ya. Nah, dibukanya di bab ini. Tidak ada. Nah, untuk soal cerita sebenarnya kemarin di akhir pembahasan kita kan sudah membahas perkalian dan pembagian desimal. Perkalian pecahan juga sudah, pembagian pecahan juga sudah. Harusnya kita masuk di soal cerita. Nah, di soal cerita ini, untuk soal cerita ini saya hanya akan review daripada pembahasan soal cerita kita yang sebelumnya ya. Karena untuk soal cerita, langkah-langkahnya selalu sama, yaitu yang pertama atau tahapan pengerjaannya yaitu kita tuliskan diketahuinya itu seperti apa. Dari soal itu kita tulis yang diketahui apa dan yang ditanya apa. Kenapa dua ini menjadi poin utama? Ketika anak-anak tidak tahu apa yang diketahui, tidak tahu apa yang ditanya, mana mungkin kita bisa jawab kalau dua ini nggak tahu. Salah satu saja kita tidak tahu, ya kita tidak akan bisa jawab. Ya. Nah, semua ini berurutan. Jadi setelah diketahui, ditanya, jawab. Nah, setelah jawab baru yang terakhir kesimpulan. Kesimpulan yang biasanya kita tuliskan dalam bentuk jadi. Nah, yang seperti itu kesimpulan. Tahapan ini harus anak-anak kuasai
Karena apa? Ketika anak-anak mengerjakan suatu latihan cerita, anak-anak tidak mengetahui apa saja yang diketahui misalnya. Bagaimana bisa menjawab pertanyaan? Anak-anak tahu yang diketahui A, B, C, D, tapi nggak tahu pertanyaannya yang mana. Juga nggak bisa menjawab, gitu ya. Jadi tahapan ini harus dikuasai. Nah, di video ini sebelum saya masuk ke materi utama kita, jadi ini bukan materi utama kita adalah perbandingan. Nah, sebelum saya masuk ke video ini, saya mau review sedikit contoh kasus soal cerita pada perkalian. Misal di sini ada seorang pedagang buah rata-rata. Cara membaca itu juga penting ya. Jangan membacanya seperti ini. Seorang pedagang buah rata-rata dapat menjual. Nah, pemenggalan kata itu harus tepat. Seorang pedagang buah rata-rata. Nah, begitu ya. Atau seorang pedagang buah rata-rata dapat menjual buah jeruk setiap hari sebanyak 2,5 kilogram. Perhatikan kata ini. Seorang pedagang itu menjual buah setiap hari. Nah, setiap hari itu terjual sebanyak 2,5 kilogram. Berapa kilogram hasil penjualan jeruk pedagang tersebut selama 1 minggu? Berapa kilogram hasil penjualannya selama seminggu? Berarti kalau kita mau nulis diketahuinya bagaimana? Yang diketahui adalah penjualan setiap harinya adalah 25,5 kilo. 25,5 ya. Nah, sehari habis 25,5. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa kilogram hasil penjualan jeruk selama 1 minggu. Ini yang saya garis bawah ini tadi. Berapa kilogram hasil penjualan jeruk ini selama 1 minggu. Nah, untuk menjawab ini, berapa penjualan jeruk selama seminggu? Ya, seminggu itu berapa hari? Kan begitu. Seminggu itu isinya 7 hari. 1 minggu ini kan sama dengan 7 hari. Berarti mencari penjualan jeruk selama seminggu itu ya penjualan tiap hari. Tiap harinya berapa? Kita kalikan dengan penjualan selama 1 minggu. Nah, penjualan setiap hari itu kan tadi 25 1/2 dikali penjualan 1 minggu. 1 minggu itu berarti 7 hari. Nah, cara menghitung perkalian begini bagaimana? Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian anak-anak harus sudah kuasai betul. Setelah itu apa? Nah, kita tinggal menerapkannya saja. Kalau anak-anak tidak pernah latihan, pasti masih bingung cara menghitungnya. Soal cerita itu hanya model soalnya, tetapi cara menghitungnya selalu tetap pakai dasarnya. 25 1/2. Kita jadikan pecahan biasa. 25 kali 2 50 tambah 1 51 dibagi dengan 2 dikali itu 7. Sehingga hasilnya sama dengan 51 kali 7 adalah 357 dibagi 2. Kalau kita hitung 357 dibagi 2, 1, 2, 15, 7, 7 kali 2 14, 17, 8, 16. Sisa 1 berarti 178, sisa 1. Nah, berarti sebanyak 178,5 kilogram. Gini ya. Nah, ketika kita tuliskan, kita sudah temukan ini, maka kita bisa tulis jadi penjualan jeruk selama seminggu adalah
178. Jadi penjualan jeruk ini ya selama 1 minggu adalah 178,5 kilogram. Nah, penulisan ini, cara menghitung ini yang saya kasih tanda ini kan sebenarnya seperti cara menghitung perkalian biasa kemarin, iya kan? Hanya kalau pada soal cerita, anak-anak harus menambahkan ini pemahamannya tentang ini ditanya dan jadi. Hanya tambahannya itu. Sehingga latihan itu perlu. Latihan-latihan yang sudah pernah Ustadz berikan itu usahakan dikerjakan. Sudah ya? Nah, saya rasa ini untuk review kita sebelumnya, yaitu tentang perkalian, bilangan, pecahan, bilangan, desimal. Untuk soal ceritanya ya. Nah, pada materi kita hari ini, sebelum materi kita, kalau anak-anak pingin latihan ini, anak-anak bisa buka bukunya halaman. Ada di buku halaman 18. Ini semua soal cerita untuk penjumlahan dan perkalian. Anak-anak silahkan berlatih. Minggu depan kita kan tatap muka, silahkan beri pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Gitu ya. Nah, materi kita hari ini itu kan sebenarnya perbandingan. Perbandingan itu sangat mudah. Saya rasa sangat mudah ketika anak-anak sudah benar-benar menguasai bilangan pecahan. Tapi kalau anak-anak tidak menguasai bilangan pecahan, ya pasti kesulitan. Coba perhatikan kotak berikut. Saya ada sebuah kotak begini, gambar kotak seperti ini ya. Nah, di kotak ini dulu ketika kita pertama kali belajar bilangan pecahan, ya, kita kan dibikinkan begini. Ada yang diarsir, ada yang tidak, yang warna ini bukan kuning ya. Nah, Ustaz tadi nulisnya warna kuning, ternyata bukan kuning itu. Tidak apa-apa deh. Nah, kotak berwarna hijau, kotak warna kuning. Berapa sih jumlah kotak yang warna hijau? Jumlah kotak yang warna hijau ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warna hijaunya 10. Ini kuning ini ya, anggap aja kuning. Kotak yang warna kuning ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Banyaknya kotak keseluruhan ada seluruhan, berarti semua kotak ini ada 16. Selisih kotak hijau dengan kuning ada, yang hijau sama yang kuning selisihnya ada 4. Selisih itu yang banyak dikurang yang sedikit. Nah, apa yang mau kita coba? Sekarang kalau ada perbandingan, sebenarnya materi ini adalah materi pecahan pada saat kamu belajar di kelas 4 dahulu. Kalau kita ngomongin perbandingan, kita ditanya berapa sih banyaknya kotak warna hijau dibanding dengan kotak warna kuning. Kotaknya hijau berapa tadi? Kotak hijau 10, kotak kuning 6. Sehingga kan kita tulisnya 10/6. Pada saat kita belajar materi atau bilangan pecahan di kelas 4, kita dikasih tahu kan seperti ini. Nah, sekarang kalau itu perbandingan itu sebenarnya adalah pecahan yang paling sederhana. Saya tulis di sini. Ini sebenarnya adalah bentuk pecahan paling sederhana. Nah, tapi ini hanya berbentuk pecahan biasa, bukan yang pecahan campuran. Oke ya. Nah, ketika saya punya kotak warna hijau dengan kotak warna kuning, jumlahnya ada 10/6. Kita bisa sederhanakan kan ya?
dibagi 2 masih 5, dibagi 2 masih 3. Karena ini sudah nggak bisa disederhanakan, maka kita tulis perbandingan. Nah, ini hati-hati di sini. Menulis perbandingan banyak warna hijau dengan warna kuning. Yang atas di depan ya. Warna hijau, warna kuning. Warna hijaunya berapa? Yang atas 5, yang bawah 3. Maka warna hijau ini 5, warna kuning ini 3. Yang depan ini punyanya depan. Yang belakang ini punyanya yang belakang. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Misalnya kotak hijau banding kotak kuning adalah 3:5. Nah, itu salah. Tidak sama ya. Dibolak-balik itu tidak sama. Nah, penulisan perbandingan itu ditulis umumnya nih ya. Kalau kita belajar di materi, umumnya perbandingan itu menulisnya begini. Jarang sekali perbandingan yang ditulis dalam bentuk 5/3. Bentuk pecahan seperti ini. Kalau di babnya perbandingan jarang sekali. Penulisannya selalu ditulis dalam tanda bagi. Nah, saya contohkan lagi. Misal, banyak kotak kuning dengan kotak keseluruhan. Dulu ketika kita di bilangan pecahan yang warna kuning dengan pecahan dengan keseluruhan ini ya, 6/16. Kalau kita sederhanakan bagi 2 ada 3, dibagi 2 ada 8. Sehingga hasil perbandingannya adalah kotak kuning dibanding dengan kotak keseluruhan. Kuningnya depan berarti kuningnya ini adalah yang 3, keseluruhannya ini yang 8. Penulisannya dengan tanda bagi. Nah, di sini ketika kita belajar perbandingan, mesti ini akan ditulis kotak kuning dibanding. Nah, yang saya garis bawahi ini pasti akan ditulis. Baru setelah itu tanda sama dengan nilainya berapa, nilai perbandingannya. Gitu ya. Nah, kita contohkan sekali lagi. Ini kan kalau tadi hijau dengan kuning adalah 5/3, sekarang saya balik. Yang warna kuning dengan warna hijau. Maka perbandingannya adalah 3/5. Bentuk umum dalam penulisan perbandingan itu seperti ini. A dan B adalah nilai asli. A sama B yang kecil. Kalau yang besar ini nilai asli. Kalau yang kecil itu nilai perbandingan. Kalau pada contoh yang ini nilai yang kuning ini tadi kan 6. Yang hijau ini 10, iya kan? Nah, yang deret sini ini adalah yang nilai aslinya. Kemudian yang ini adalah nilai perbandingan. Gitu ya. Nah, jangan bingung. Biasanya perbandingan itu penulisannya yang sebelah kirinya tanda sama dengan ini. Yang sebelah kiri itu ada nilai aslinya atau keterangan. Boleh nilai, boleh keterangan. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah nilai perbandingannya. Perbandingannya berapa. Gitu ya. Nah, saya rasa pahamlah, sederhana ini ya. Kita langsung masuk contoh. Nah, contoh kasus pertama. Umur ayah 48 tahun, sedangkan umur ibu 42 tahun. Berapa perbandingan umur ayah dan ibu? Kita perhatikan di sini. Umur ayah ya, sedangkan umur ibu. Dan yang ditanya berapa perbandingan umur ayah dengan ibu atau umur ayah dan ibu. Maka kita bisa tuliskan umur ayahnya adalah 48 tahun. Umur ibunya 42 tahun. Dan yang ditanya adalah berapa perbandingan. Ya kan? Perbandingan antara umur ayah dan umur ibu. Nah, untuk menjawab perbandingan ini, setiap kali kita menulis perbandingan, ini tadi istilahnya apa?
nilai asli ya, asli atau keterangan. Bisa keterangan, bisa nilai asli. Kapan dia keterangan? Kalau bentuknya seperti ini. Nanti dia berbentuk nilai asli ketika kita itu yang dicari. Nanti ada contohnya. Nah, umurnya ayah adalah 48 tahun. Ingat di sini karena ayah di depan, maka ini letaknya di depan. Ibu di belakang, maka ini letaknya di belakang. Bagaimana menentukan dia di depan atau di belakang? Kembali lagi ke soal perbandingan umur ayah dan ibu, bukan ibu dan ayah, berbeda ya. Nah, setelah itu 48 dan 42. Kalau kita menggunakan perhitungan pada bilangan pecahan gini, 48 dibagi 42, kita sederhanakan, dibagi 6 masih 7, dibagi 6 masih 8. Sehingga kita bisa dapatkan kalau ini dibagi 6 masih 8, dibagi 6 masih 7. Maka kita peroleh perbandingannya adalah 7 banding 8. Nah, jadi perbandingan umur ayah dengan ibu atau perbandingan umur ayah dan ibu adalah 8 banding 7. Itu ya. Membacanya 8 banding 7, bukan bagi ya. Tuh. Nah, itu ya. Sederhana kan? Kalau anak-anak kuasai pecahan, ya pasti mudah ini. Yang terakhir, bagaimana kalau tadi itu kan yang dicari kan yang ini. Tadi itu yang dicari adalah yang kecilnya ini ya, yang dicari. Saya ganti dulu. Nah, kalau tadi itu yang dicari adalah yang ini, maka bagaimana jika yang dicari adalah nilai aslinya sekarang? Diketahui perbandingannya, ini perbandingan. Nah, yang sini adalah nilai aslinya. Kalau yang ditanya kayak gini gimana? Maka rumusnya hanya ada satu. Sebenarnya ini bukan rumus. Saya ngarang sendiri. Biasanya bentuknya begini. Kenapa kok saya bikin begini? Supaya anak-anak tidak menghafalkan banyak rumus. Anak-anak cukup hafalin satu. Kalau anak-anak bisa nulis diketahui, maka mudah nanti menggunakan rumus ini. Ini nilai yang ditanya, yang kita cari. Misal saya mau mencari nilai A. Misal ini ya. Kalau misal yang dicari adalah A, berarti yang diketahui B. Misalnya A, perbandingan nilai yang dicari. A ini perbandingannya berapa? Yaitu A kecil kan? A kecil dibagi perbandingan nilai yang diketahui. Kalau yang diketahui B, ya berarti di sini B. Tapi kalau yang diketahui ini nilai yang diketahuinya jumlah, ya berarti di sini jumlah. Selisih ngikut semua nanti. Nilai yang diketahui adalah B. Misalnya begini. Gitu ya. Nilai yang dicari adalah perbandingan nilai yang dicari dibagi dengan perbandingan nilai yang diketahui kali nilai yang diketahui. Oke, saya kembalikan ke yang tadi. Nah, kalau nilai yang diketahui itu kan yang ini nilai asli. Dan ini adalah nilai yang pada perbandingan. Gitu ya. Oke, jadi contohnya ini nilai asli, ini nilai perbandingan. Nah, agar lebih mudah saya kasih satu contoh. Contoh ini saya ambilkan dari apa yang ada di buku halaman 18. Nah, perbandingan banyak kelereng Dimas. Ini contohnya. Perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi adalah 3 banding 5. Jika banyak kelereng Fahmi adalah 35 butir, maka berapa banyak kelereng Dimas? Yang diketahui kelereng Dimas dan Fahmi dalam bentuk perbandingan ya ini. Jika
dan banyaknya kelereng Fahmi adalah 35. Maka kita tuliskan yang diketahui adalah kelereng Dimas banding kelereng Fahmi, yaitu 3:5. Ini yang tadi saya sebut dengan nilai perbandingan. Jika banyak kelereng Fahmi 35, yang ditanya adalah banyaknya kelereng Dimas. Untuk mencari banyak kelereng Dimas, untuk menjawab banyak kelereng Dimas, tadi rumusnya adalah nilai yang dicari. Kita nyari punya siapa? Punya Dimas. Perbandingan nilai yang dicari, berarti ini perbandingan punyanya Dimas. Yang ini, yang depan itu Dimas, yang belakang ini Fahmi, gitu ya. Berarti ini punya Dimas. Perbandingan nilai yang diketahui ini punya siapa? Fahmi. Berarti yang ini adalah nilai punyanya Fahmi. Yang ini perbandingan punyanya Fahmi. Kita cek. Nah, perbandingan nilai yang dicari, karena yang dicari tadi punya Dimas, perbandingan punyanya Dimas berapa? Yaitu 3. Ini kan yang dicari. Nah, ini saling terhubung. Kalau anak-anak tidak bisa menuliskan diketahui dan ditanya, pasti kesulitan. Nah, perbandingan yang diketahui, karena yang nilai di sini ini adalah punyanya di Fahmi, maka ini kan 5 dari sini. 35 adalah punyanya Fahmi. Sehingga 3/5 dikali 35. Nah, saya sudah tidak bahas lagi bagaimana cara menghitung ini. Anak-anak tentunya sudah bisa cara menghitung perkalian bilangan pecahan. Nah, 35 kali 3/5 kali 35 bagi 5 masih 1, bagi 5 masih 7. 3 kali 7 2 1. Sehingga banyak kelereng Dimas adalah 21 butir. Bagaimana? Materi ini sulit atau mudah? Kalau anak-anak tidak kuasai betul bilangan pecahan, perkalian, pembagian yang kemarin, pasti akan kesulitan. Sehingga kalau anak-anak masih kesulitan di perkalian, silahkan buka lagi videonya. Lihat lagi videonya, kerjakan buku paketnya. Ustadz tidak terlalu banyak kasih tugas di buku paket. Ustadz tidak terlalu banyak kasih latihan ya di online ini. Kalau kita tatap muka, mungkin tugasnya atau latihannya lebih banyak daripada yang sudah pernah kamu kerjakan. Saya rasa itu untuk pembelajaran kita kali ini. Saya tidak kasih tugas untuk perbandingan. Di minggu depan pada saat kita tatap muka, saya akan buatkan satu materi perbandingan lanjutannya, contoh-contoh kasus pada perbandingan. Saya rasa itu. Sebelum Ustadz akhiri, silakan di subscribe channelnya supaya kalau ada video baru, ada materi baru, anak-anak tidak ketinggalan. Infonya langsung masuk di YouTube anak-anak. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.